Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaliah dari lokal PGMI 4A. Di sini saya dan teman saya Muslimah ingin menjelaskan tentang materi sejarah kebudayaan Islam di bab 4, yaitu Nabi Muhammad dalam asuhan Abu Thalib. Nabi Muhammad pada usia 6 tahun sudah menjadi seorang yatim piatu. Kemudian pada usia 8 tahun ketika kakek Nabi Muhammad wafat, maka pamannya yang bernama Abu Thalib mengambil alih penguasaannya. Pamannya mengasuhnya dengan penuh kasih sayang, tidak kalah dari kasih sayang kakeknya terdahulu. Abu Thalib sangat menyayangi Muhammad, melebihi sayangnya pada anak-anaknya. Hal ini karena Nabi Muhammad mempunyai sifat yang terpuji, dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk membantu pamannya, terutama dalam mengembala kambing sendiri. Meskipun keadaan ekonomi yang susah, Abu Thalib adalah seorang fakir. Ia dan istrinya merasa bahwa anak-anaknya tidak pernah memakan makanan sampai kenyang. Mengetahui keadaan pamannya yang demikian, Muhammad membantu pamannya dengan cara bekerja mengembala kambing-kambing di lembah-lembah kota Mekah dan di jalan-jalan di antara pegunungan sebagai wujud pertolongan beliau kepada pamannya. Sebagaimana riwayat yang disahihkan Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Muhammad SAW bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali ia mengembala kambing. Lalu para sahabat bertanya, dan engkau? Lalu Muhammad menjawab, iya, aku dulu mengembala untuk penduduk kota Mekah dengan upah sejumlah kirot. Ada berkah ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam keluarga Abu Thalib, di mana ketika Abu Thalib dan keluarganya makan, maka mereka tidak akan pernah merasa kenyang. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW ikut makan bersama mereka, kekenyangan itu datang dengan sendirinya. Jadi apabila Abu Thalib ingin makan bersama keluarganya, memerintahkan agar menunggu Nabi Muhammad SAW. Bahkan makanan yang mereka makan pun masih tersisa. Begitu juga ketika akan meminum susu yang diberi kesempatan oleh Abu Thalib untuk meminum adalah Nabi Muhammad. Kemudian baru anak-anaknya dipersilakan untuk meminumnya sampai kenyang. Bahkan ada salah seorang anak dari Abu Thalib meminum hingga satu wadah. Akan tetapi satu wadah tersebut cukup untuk sekeluarga hingga kenyang. Sungguh engkau adalah anak yang diberkahi, kata Abu Thalib kepada Nabi Muhammad. Fatimah bin Asad, istri Abu Thalib, melihat langsung keberkahan-keberkahan yang terjadi di dalam rumahnya semenjak Muhammad diasuhnya. Kecintaan pada Muhammad pun semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, ketika Muhammad SAW berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Muhammad untuk pergi ke negeri Syam bersama para pembesar suku Quraisy untuk berdagang. Ketika mereka sampai di perkampungan Busyara yang sudah masuk pada wilayah negeri Syam dan hampir sampai di kediaman pendeta, mereka turun dan membongkar bawaan dari kendaraan. Mereka bertemu dengan pendeta yang bernama Bahirah. Ketika pendeta itu keluar menuju rombongan Muhammad SAW dan mencari-cari seseorang, akhirnya dia menemukan Muhammad SAW dan mengambilnya seraya berkata, inilah pemimpin alam. Dia adalah utusan Tuhan semesta alam. Allah mengutusnya sebagai rahmat untuk semua alam. Kemudian suku Quraisy berkata, dari mana engkau tahu? Lalu pendeta Bahirah menjawab, dari tanda-tanda yang ada pada dirinya. Aku mengetahui tanda yang ada pada punggungnya, yang berbentuk seperti buah apel sebagai tanda kenabiannya. Setelah itu, pendeta Bahirah masuk ke gereja dan memasakkan masakan. Ketika dia membawa makanan, Nabi SAW sibuk menjaga unta-untanya. Lalu pendeta Bahirah memerintahkan untuk memanggilnya. Nabi pun datang dengan naungan awan di atas kepalanya.
Selanjutnya, ketika mendekati kumpulan orang-orang yang lebih dulu datang dan berada di bawah naungan pohon. Ketika Nabi duduk, bayangan pohon tersebut berpindah kepadanya. Pendeta Bahiroh berkata, "Lihatlah, bayangan pohon berpindah padanya." Tiba-tiba sang pendeta berdiri di antara mereka dan bersumpah agar mereka tidak membawa Nabi Muhammad ke negeri Romawi, sebab Nabi akan dibunuh di sana jika mengetahui tanda-tanda kenabian yang ada pada dirinya. Akan tetapi, dari kejauhan ada 7 orang Romawi mendatanginya. Pendeta Bahiroh mempertanyakan akan maksud kedatangan mereka. Lalu mereka menjawab, "Kami mendapat kabar bahwa pada bulan ini Nabi keluar. Semua jalan sudah ditutup karena adanya beberapa orang utusan yang diperintah untuk menangkapnya, dan kami diutus untuk ke jalanmu." Pendeta Bahiroh bertanya, "Adakah di antara kalian seseorang yang lebih mulia?" Mereka menjawab, "Sungguh, kami yang dipilih menuju jalanmu adalah yang terbaik." Lalu pendeta bertanya, "Apa pendapat kalian? Suatu perkara yang Allah inginkan untuk terjadi, adakah seseorang menolaknya untuk terjadi?" Mereka menjawab tidak, dan akhirnya mereka dibaiat untuk setia kepada pendeta dan tinggal bersamanya. Pendeta bertanya kepada suku Quraisy, "Siapakah yang menjaga anak ini?" Lalu mereka menjawab, "Abu Talib." Pendeta Bahiroh menyuruh agar Abu Talib memulangkan Nabi SAW, lalu mengutus Abu Bakar dan Bilal bersamanya. Pendeta Bahiroh membekali beliau dengan kaak atau sejenis biskuit dan minyak. Lalu Muhammad diasuh oleh Abu Talib hingga dewasa, sehingga Muhammad sangat sayang kepada pamannya karena pamannya yang menjaga Nabi dari masa kanak-kanak sampai usia 25 tahun. Sampai-sampai Abu Talib mengatakan bahwa beliau tidak pernah berpisah dengan Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kejahilan ketika bersama Abu Talib, karena Nabi Muhammad SAW senantiasa terjaga dan dilindungi oleh Allah SWT. Beliau memiliki sifat yang terpuji dan mulia yang sesuai dengan tugasnya. Sekian video penjelasan dari saya dan Muslimah. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.